Begitu suara itu jatuh, Bai Guanxing tersenyum. Saya berbicara dengan Anda. Apakah saya harus keluar dari wajah Sister Waksu? Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Tian Wudi tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, tampak kecewa karena bisnisnya tidak bisa dilakukan. Dia menatap leluhur berdarah itu. Matanya yang sipit masih tersenyum. Dan dia tersenyum dan tiba-tiba berkata, kamu adalah klan Kaisar Ke. Tidak banyak semut yang ditempatkan di Yutiangwan. Tetapi itu tidak penting. Hanya saja tidak sebagus pas Zenmo dan pas Wentian. Yutiangwan tidak berperang sepanjang tahun karena ada semut yang ditempatkan. Tetapi apa yang terjadi jika semua garnisun mati? Tian Wudi menyeringai. Dan Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mengetahui bahwa dia belum pernah mendengar tentang perbuatan Tian Wudi di alam Kaisar Surga. Tetapi dia sebenarnya tahu banyak tentang Kaisar Zheng. Tentara di Yutiangwan tidak bisa bergerak. Hanya jika ada pasukan yang ditempatkan, tidak akan ada perang. Inilah sebabnya mengapa Qin Yichen tidak berani buru-buru menyelamatkan bahkan jika suku Wujin sedang terburu-buru terakhir kali. Kamu. Tanda seru. Putri Wenxing paling kesal ketika mendengar ini. Bagaimanapun, Yutiangwan adalah milik keluarganya. Orang ini benar-benar mengancam dirinya dengan kehidupan seorang prajurit klan Kaisar Ke. Namun, Tian Wudi memiliki wajah lurus. Siapa saya, yang membuat Anda dan orang ini pergi bersama? Selain Yutian Pas, ada juga Zenmo Pas. Klan Xiawang harus sangat berharap bahwa akan ada orang yang kuat untuk membantu. Oh ya, kamu tidak boleh mengambil inisiatif untuk menyerang Heaven Pass. Kalau tidak, Anda mungkin belum pernah bertemu surga sebelumnya. Bertemu dengan saya. Ancaman ini benar-benar seperti lelucon, dan bahkan kalimat terakhir adalah pengingat yang baik untuk Putri Wenqing. Tapi ini juga membuat wajah cantik Putri Wenqing semakin cemberut, dan wajah Qin Yichen menjadi lebih suram. Tetapi leluhur berdarah itu terguncang, meskipun dia tidak peduli dengan kehidupan yang disebut prajurit dewa dan jenderal di Wentian Pass dan Yutian Pass. Tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda tidak takut pada pencuri, Anda takut pada pencuri. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, Anda akan pergi ke Xiongguan dari klan Kaisar Ke untuk melakukan serangan diam-diam setiap 3 hari. Bagi Tian Wudi, itu hanya iseng untuk membuat masalah. Tetapi bagi klan Kaisar Ke, setiap serangan diam-diam oleh Tian Wudi sudah cukup untuk menjadi malapetaka dan pembantaian. Terlebih lagi, Tian Wudi dalam kegelapan, Tuan Bai dan klan Dike dalam terang. Orang-orang Xiongguan itu tidak dapat berlari. Tian Wudi dapat membuat masalah kapanpun dia mau. Adapun tetap di tanah dan menunggu serangan diam-diam yang tak terkalahkan, itu akan kembali. Leluhur bayi darah mau tak mau memikirkan Tuan Bai yang berpura-pura menjadi keturunan rendah hati dari 10 ras dewa teratas. Tetapi dia masih terlihat oleh Tian Wudi. Dapat dilihat bahwa trik ini tidak efektif melawan Tian Wudi. Tanda seru. Leluhur bayi darah tidak tahu apakah dia dihitung sebagai kesetiaan. Juga tidak dia dan klan Dike berbicara dengan setia. Tetapi musuh yang dia provokasi, benar-benar tidak perlu membiarkan orang lain menderita untuknya. Terlebih lagi, dia mengikuti Tuan Bai kembali. Itu juga merupakan jalan Wentian dari klan Hui Dike. Dan Tian Wudi menyerang klan Dike setiap 3 kali dan membantai para dewa dan tentara itu sesuka hati. Jadi dia tetap aman. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan pergi denganmu. Leluhur berdarah itu berdiri. Sosoknya tidak tinggi. Tetapi suaranya sangat keras. Dan dia bahkan tidak menyadarinya. Ini adalah kedua kalinya dia berani berbicara dengan Tian Wudi dengan nada ini kecuali untuk pemberontakan itu. Betul sekali. Wajah tersenyum Tian Wudi menjadi lebih berlebihan. Dia memandang Bai Guanxing. Bercanda dan mengejek. Mengapa kamu tidak berhenti? Oh, begitu. Kamu memikirkan semut dari klan Kaisar Ke. Setelah itu, Tian Wudi menghela nafas lagi. Seolah Bai Guanxing tidak berharga. Kamu bilang kamu sangat pintar. Mengapa kamu selalu suka berjalan dengan semut? Kelemahan ini selama bertahun-tahun, seseorang menangkap yang terbaik. Bai Guanxing terdiam. Dan Tian Wudi tidak repot-repot memperhatikan. Dan kemudian dia melambai kepada leluhur bayi darah. Hei, kembalilah bersamaku. Kamu lihat bahwa kamu telah menjadi hantu ini tanpa hadiahku. Penampilan anak leluhur berdarah sekarang tampaknya tidak mau. Tetapi Tian Wudi tampaknya tidak mempertimbangkannya. Ini sebenarnya berkat dia. Tian Wudi benar-benar tidak memikirkannya. Meskipun matanya yang sipit tertawa sepanjang waktu. Tampaknya semuanya mudah untuk dibicarakan. Tetapi tatapan yang diungkapkan oleh mata itu seperti seekor anjing di rumahnya sendiri yang berlari keluar rumah. Dengan cara yang tidak patuh dan ditangkap oleh Qin Yichen. Kerumunan menemukannya. Tetapi dia menemukannya dan ingin kembali. Tidak lebih. Tampilan seperti inilah yang membuat Qin Yichen muram, meraih leluhur berdarah yang ingin keluar, dan kemudian melangkah maju. Terjebak. Tepuk tangan meriah bergema di seluruh dunia, dan Tian Wudi memutar lehernya dan secara bertahap mencibir. Apakah ini temanmu? Kamu benar-benar menjadi lebih dan lebih seperti semut dalam hidupmu. Teman yang kamu buat sangat sampah. Dengan cara ini, bahkan seorang untayan avatarku tidak bisa dipatahkan. Terjebak. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun.
mengangkat telapak tangan para dewa tinggi-tinggi, dan telapak tangan lainnya jatuh, dengan kekuatan yang mengerikan, dan akhirnya membiarkan Tian Wudi menggosok pipinya yang seperti topeng. Tetapi dia masih tersenyum. Aku berkata, lain kali aku punya kesempatan. Pertama seseorang harus membunuhmu dulu. Jangan khawatir, kata-kataku tidak pernah diperhitungkan. Terjebak. Qin Yichan terdiam, dan memberikan telapak tangan lagi. Senyum Tian Wudi menjadi semakin sarkasme. Saya juga berkata, ini hanya inkarnasi saya. Gading, semut suka menggunakan cara kemarahan yang tidak kompeten ini. Terjebak. Dari awal hingga akhir, Qin Yichan tetap diam. Hanya tamparan renyah di dunia yang bergema. Qin Yichan tidak dapat mengingat berapa banyak tamparan yang dia tampar. Tapi setidaknya, wajah tersenyum yang membuatnya tidak nyaman akhirnya hancur. Tidak mengerti. Apakah saya menamparkan wajah Anda? Atau Anda tidak memiliki wajah dan kulit? Seperti yang diharapkan, Tian Wudi benar. Hanya gumpalan inkarnasi inilah yang benar-benar dapat memegang begitu banyak telapak tangan Qin Yichan. Menghadapi inkarnasi ini, Qin Yichan mau tidak mau memiliki celah ketika menghadapi Bai Guanxing. Dan yang lebih aneh lagi adalah setiap telapak tangannya yang jatuh, selalu merasa bahwa telapak tangannya lebih sakit daripada wajah Tian Wudi. Bahkan wajah tersenyum Tian Wudi akan hancur, dan telapak tangan Qin Yichan tanpa sadar kacau dan berdarah. Ini membuat Qin Yichan sangat terkejut, seolah-olah dia melanggar langit dan bumi, dan dia pasti akan menderita serangan balasan. Tapi alasan yang lebih penting bukanlah karena dia tidak bisa membunuh avatar ini. Tapi jika dia tidak mengendalikan kekuatannya, avatar ini tidak bisa tidak menamparkan begitu banyak tamparan. Menamparkan wajahku? Tian Wudi tercengang. Sepertinya inilah yang paling mengejutkannya. Wajah topengnya yang compang-camping terdistorsi untuk sementara waktu. Apakah dia marah atau dia terus-menerus pulih? Nak, kamu harus tahu bahwa Putra Baize dan Qi Yuan tidak selalu bisa melindungimu. Dan aku berkata bahwa Bai Guanxing tidak menemukan kesalahan padanya sebelum dia menjadi kaisar. Tapi itu tidak termasuk tidak membunuhmu. Dalam suara invincible, senyum menjijikkan akhirnya menghilang. Tetapi setelah rasa jijik itu menghilang, Putri Wenxing tiba-tiba bangkit dari ketakutan yang luar biasa. Kayu, telah membuat marah surga dan tak terkalahkan. Bahkan leluhur bayi darah tercengang. Wajahnya tidak pasti. Ini tak terkalahkan. Leluhur bayi darah menggertakkan giginya, dan segera mencekik Qin Yichan dengan punggung tangannya, dan menariknya ke belakang. Nak, memukul gumpalan inkarnasi tidak akan menunjukkan apa yang bisa kamu lakukan, apalagi membuatku memikirkanmu. Itu hanya akan membunuhmu. Dirimu sendiri.